Oke, sudah mulai aja ya Bu ya. Siap. Ini ada yang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, menjelang sore yang panas ini ya Bu. Sekarang tanggal 15 ya? 16 Oktober tahun 2025-nya, agendanya di bulan ini kita melakukan pertemuan kelompok ya Bu ya. Ya, kalau untuk pertemuan P2K2-nya nanti kita akan beranjak ke modul ekonomi. Kemarin kan modulnya kan stuntingnya. Karena nanti ini ada hubungannya dengan fenomena yang terjadi sekarang, yang lagi marak sekarang di kalangan yang penerima bantuan sosial. Ya Bu ya, seperti untuk bantuannya itu keterangannya, mungkin Ibu udah pada dengar belum? Exclude. Karena bantuannya itu tidak digunakan untuk peruntukannya. Makanya nanti kita beralih modulnya, bukan modul stunting lagi. Walaupun baru 3 sesi di modul stunting, semuanya itu 15 sesi, masih kurang 12 sesi, tapi karena memang itu anjuran dan arahan dari pusat agar ke modul ekonomi, supaya nanti mengetahui untuk mengatur mengelola ekonomi seperti apa, pengeluaran nanti seperti apa, mana yang diperuntukkan untuk bantuan sosial, mana yang tidak bisa untuk peruntukannya. Kayak sekarang lagi marak exclude. Yang exclude itu bantuannya tidak dipergunakan sebagaimana semestinya ataupun untuk peruntukannya. Yang dimaksud peruntukannya itu bukan judul aja Bu ya. Mungkin terkenalnya kalau yang namanya exclude itu kan karena judul ya. Exclude ya, bantuannya itu tidak digunakan untuk peruntukannya, judul katanya, padahal itu enggak judul aja. Di dalamnya bisa termasuk mungkin anak-anaknya ibu yang terdetek suka ngegame, top up game kayak gitu, berarti bantuannya kan tidak digunakan untuk peruntukannya. Kayak misalkan punya cicilan ataupun angsuran, Shopee Pay mungkin ya, kayak gitu, cicilan online, itu kan bisa jadi bantuannya itu tidak digunakan untuk peruntukannya. Jadi makanya di bulan depan, di pertemuan yang akan datang, kita modulnya ke modul ekonomi. Seperti itu. Sebelum nanti beranjak ke modul yang itu, saya mau tes dulu deh. Setiap kali pertemuan saya mau tes tepuk P2K2. Ayo. Siap. Masih ingat kan? Ya. Masih ingat ya? Siap. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke. Nanti setiap kali pertemuan saya tes seperti itu supaya nanti Ibu hafal. Walaupun cuacanya panas kayak gini, tapi tetap masih semangat. Ada beberapa yang belum hadir ya Bu ya? Gak apa-apa. Ya, nanti kita absen. Nah Bu, untuk info pencairan ada yang ditanyakan nggak sebelum saya sharing-sharing nih? Bu teman. Lagi apa? Lagi jalan mau ras doge bes metu. Sekine bocah sekolahnya beli kelas pira? Tahu mancing. Oh, asal belajar ya. Maaf, orang fokus. Kelas 6 SD, terakhir ngecek kapan? Oh, daung terakhir aja apa? Bulan apa? Bulan sangat, berarti bulan-bulan ini durung dicek. Durung dicek. Jadi sekolahnya ragat kian, tak cek dikit ning HP-nya dikit, nyisik NCE. Kalau misalkan tidak ada masalah, ada kemungkinan bantuannya sudah masuk. Soalnya kemarin juga ada sama yang belum masuk SMA itu tuh. Jadi sayanya udah ada, cuman waktu bulan kemarin suruh ngecek belum masuk, dan ternyata 2 hari yang lalu laporan alhamdulillah katanya sudah masuk kayak gitu. Tapi pastikan dulu saya nanti di HP ya. Maksudnya mah kepesertaannya ya kayak gitu, karena kan ada beberapa penerima juga tuh Bu yang ngerasa bantuannya tidak cair, baik PKH maupun BPNT, ujuk-ujuk dengan inisiatif sendiri langsung ke bank, disangka ATM-nya yang bermasalah.
Padahal mas sebelum ke bank itu lebih baik itu cek dulu kepesertaannya. Karena kepesertaannya kalau semisal kepesertaannya itu tidak aktif, ke bank juga bolak-balik berapa kali, walaupun ganti ATM dan lain sebagainya, tetap bakalan nggak cair. Kalau kepesertaan bansosnya nggak aktif. Rata-rata orang kayak gitu udah capek bolak-balik tetap aja nggak cair. Karena memang kadang langkahnya yang salah tuh. Seperti itu. Tapi nanti ibu dicek dulu ya. Itu. Ada lagi? Laka lancar. Ya mudah-mudahan aja di tahap keempat ini ya yang sudah memasuki proses pencairan untuk alokasi Oktober, November, Desembernya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini ini masih menjadi peserta aktif. Ya, karena sekarang setiap kali mau pencairan, ibu-ibu di sini nih di tahap selanjutnya belum jadi peserta aktif, Bu. Gitu tuh. Jadi kadang misalkan di tahap kedua kemarin dapat, tahap ketiga belum tentu dapat. Di tahap ketiga dapat, belum tentu di tahap keempat dapat. Kayak gitu. Karena di aplikasi yang kita pegang ya Pak Jaya, namanya itu Sixma ya. Di situ kan ada yang namanya Monef ya. Monef bagi-bagi yang sudah melakukan pencairan bantuan sosial. Di situ kan ada tahap 2, tahap 3, tahap 4. Nah, nanti di situ ada pertanyaan, tahap 1 udah cair belum? Udah. Tahap 2 cair belum? Tahap 3 di situ ada keterangan belum menjadi peserta penerima bantuan. Karena memang bantuan di tahap keempatnya belum diterima. Nah, kalau sudah diterima berarti masih menjadi kepesertaan bantuan sosial. Apalagi sekarang surat edarannya itu sudah keluar. Surat edaran keluar bahwa yang menyebutkan dan menyatakan, menjelaskan bahwa penerima bantuan PKH maksimal kepesertaannya itu cukup 5 tahun saja. Sudah keluar suratnya. Dikirimi kita pegang Pak Nur. Ini surat habis metu. Oh, dan saya baca di kepesertaan itu ya intinya nanti pokoknya semua kepesertaan yang lebih dari 5 tahun nanti ada evaluasi. Mudah-mudahan aja nggak langsung di off dari pusat ya, tapi kan namanya kebijakan bisa aja terjadi, namanya bantuan sosial bisa aja terjadi ketika misalkan dari pusatnya memutuskan seperti itu ya kan, 5 tahun aja udah di off ya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi nanti ada proses evaluasi dan lain sebagainya, bisa jadi ya. Intinya pemberitahuannya itu sudah ada, mengatakan 5 tahun kepesertaan bantuan sosial PKH, maksimal 5 tahun saja. Tak baca kubu mulak balik wadah iya 5 tahun 5 tahun tak betul bener, ternyata iya bener mengatakan seperti itu. Jadi siap-siap baik ya mulai dari sekarang, supaya nantinya suatu saat kalau mengalami hal seperti itu bantuannya tidak cair, berarti ya masuk ke dalam 5 tahun. Nah seperti itu. Nah sekarang saya menawarkan nih Bu, kalau yang mempunyai usaha ya kira-kira yang masuk ke dalam desil 1, desil 2, desil 3, kalau saya usulkan ke PPSE, program pemberdayaan sosial ekonomi, pada mau nggak? Itu Bu ya, nggak apa-apa, usaha mah apa aja. Didaftarkan. Saya mengusulkan ini nih, ada penerima PKH yang mau mengusulkan untuk program PPSE, namanya ini. Bukan ya. Nih, PPSE itu bukan pinjaman, bukan kredit yang setelah dapat harus dicicil atau harus dibayar. Bukan. PPSE itu program dari pemerintah supaya ini penerima manfaat itu berdaya. Berdaya itu biasanya kan butuh yang namanya modal tuh. Karena modalnya itu nggak dapat, makanya pemerintah menyediakan nih, ada nih modal untuk penerima manfaat, untuk berdaya, untuk usaha, untuk memajukan dan mengembangkan. Nominalnya kalau nggak salah itu 5 juta ya Pak Nur. 5 juta per penerima, itu bukan berbentuk kredit, bukan berbentuk harus diganti, enggak ya, cuma itu intinya dikasih sama pemerintah ya, golang duitnya
Misalkan kamu mengembangkan usaha, ya kamu modal nambah usaha, beli ini, beli ini, beli ini, seperti itu. Dan itu enggak dibalikin, enggak. Nah, yang penting, yang apa yang dikasih oleh pemerintah berupa bantuan modal usaha ini dimanfaatkan, digunakan sebaik mungkin, dikelola, diputar supaya nanti berkembang. Kalau sudah berkembang dan mempunyai hasil, setiap bulannya itu sudah tetap membantu perekonomian ibu-ibu nih. Nah, makanya itu bertujuan agar nantinya kalau sudah berkembang, ibu-ibu tuh bisa dan tidak tergantung sama yang namanya bansos lagi. Kayak gitu. Supaya nanti, ya udah nih, saya ini punya usaha, saya sudah cukup nih, saya berkembang. Saya mundur aja, Pak, dari bansos. Kayak gitu. Ya tetap aja kan ada batasannya, maksimal 5 tahun kan. Ya tetap aja kepesertaan maksimal 5 tahun. Tetap aja seperti itu. Maksud saya mah daripada nanti bokatan tiba-tiba mundur sing pusat, orang ngusulakan PPSE, ya bantuannya orang oleh kune orang ngusulakan. Maksud kita sih mengkonon. Masih teman. Tapi kan namanya kan pengusulan ya. Hari kita membantu, Bu. Pendamping PKH membantu mengusulkan. Ya kan? Selebihnya dapat atau tidak, ya kita kembali lagi ke pusat. Gitu kan. Kalau saya mah ada program nih dari pemerintah PPSE, Ibu mau nggak? Karena syaratnya memenuhi. Pertama, untuk penerima manfaat PKH. Masuk desil 1, desil 2, desil 3. Ibu mempunyai usaha yang ingin dikembangkan. Mau je, Pak? Ya udah saya usulkan. Usulkan nih, tapi tetap menunggu. Kayak gitu. Nah, iya. Diusulkan dikit kayak gitu kan. Karena, Bu, setiap kali mau pencairan itu tuh ada update data DTSN tuh. DTSN kan itu kan datanya itu kan dinamis ya. Dari Pamensos mengutip dari Pamensos, DTSN itu datanya dinamis. Sing arane dinamis, setiap kali mau pencairan itu berubah-ubah. Bisa jadi nanti ada penerima baru, bisa jadi nanti ada yang penerima lama keluar. Baik itu keluarnya karena tidak ada komponen, meninggal dunia, karena mampu. Karena belum tahu nih, Bu. Siapa tahu belum tahu siapa tahu maksudnya. Belum tahu juga ada kemungkinan dari beberapa KPM yang di tahap ketiganya dapat, di tahap keempatnya belum tentu nanti ketika diupdate datanya bisa jadi ibu masuk ke desil 6 sampai 10. Kayak gitu. Berdasarkan nanti yang menentukan desil itu BPS ya, Bu, bukan pendamping PKH. Paham desil, Bu? Ikunan 6 sampai 10 tingkatnya berarti ibuku sudah tidak termasuk ke dalam orang miskin. Kalau yang paling miskin itu desil 1 sama desil 2. Kayak gitu. Desil 1 sama desil 2 itu diutamakan mendapatkan bantuan. Walaupun masih ada nih yang desil 1 sama desil 2 yang belum mendapatkan bansos. Kenapa? Ya karena kuotanya ini masih terbatas. Nah, makanya kalau setiap kali pencairan kan ada yang keluar tuh. Keluar, nanti ada peserta baru masuk. Kayak gitu. Itu yang dimasuk datanya dinamis, berubah-ubah setiap kali mau pencairan. 3 bulan sekali berubah, 3 bulan sekali berubah. Apalagi surat resminya sudah keluar. PKH maksimal 5 tahun saja ke pesertanya. Kayak gitu, Bu. Ya, saya kasih tahu ini supaya nanti suatu saat ibunya nggak kaget, nggak salah paham. Ya kan, nanti takutnya disalahin ketua kelompok karena Pak Angga aja ikut dicoret dan lain sebagainya. Padahal kan ini kan adalah aturan. Mau nggak mau saya harus sampaikan ke ibu supaya ibu-ibu tahu. Nah nantinya juga, Bu, saya paling entah kapan, Bu, kapan nanti saya pengen kunjungan ke rumah. Ya, ke rumah masing-masing ibu. Kunjungan baikin mah supaya saya tahu kondisi sosial ekonominya, supaya saya punya. Nah iya, andon mangan, balik ngobrol, balik mangan. Iya. Maksudnya saya pengen tahu profilnya nanti KPM saya ini seperti ini, kayak gitu, rumahnya seperti ini. Misalkan ada apa-apa, kalau misalkan desilnya meningkat dan ternyata tidak sesuai, saya akan tahu datanya. Ini tidak sesuai nih, kayak gitu. Bisa disangka. Ya mudah-mudahan aja di sini mah nggak ada yang terlibat kayak gitu ya, Bu, judol ataupun Shopee Pay dan lain sebagainya, nggak ada ya. Nah,
Dan data saya sudah pernah cerita belum? Data kependudukan jangan dipinjamkan. Sudah? Sudah kemarin ya? Ya, karena itu bahaya. Bisa untuk Shopee Pay nanti bisa. Kayak gitu kan. Untuk pinjaman online nanti bisa. Nanti kebaca. Kayak gitu. Jelas? Ada lagi? Oh, beras. Beras pastinya penyaluran mulai bulan ini ya. Tapi kalau bulan ini kemungkinan ya mendekati akhir bulannya, tergantung daerahnya masing-masing. Intinya penyaluran dari bulan Oktober sampai November. Yang saya lihat ataupun yang saya kutip dari Bappenas sih, Bappenas waktu kemarin, waktu sosialisasi langsung tuh secara live itu mengatakan bahwa November itu harus clear semua, harus disalurkan semua. Berarti kan rame-ramenya paling di November. Oktober mungkin ada, masih sepi tapi 1-2 mungkin sampai, karena ini pertengahan kemungkinannya ramenya di Novembernya. Ya tapi mungkin bisa juga untuk daerah-daerah tertentu yang aksesnya jauh bisa juga mungkin nyebrang ke Desembernya kayak gitu kan. Nah itu untuk beras dan minyaknya. Ya. Minyaknya sekarang ya Pak. Ada minyaknya. Ada minyaknya. Pakai liter. Pakai liter ya. 4 liter minyaknya tuh. Berasnya berapa karung je? 20. Nah. Nggak tahu itu 40 itu. Saya juga bingung kalau yang 40 tuh. Tapi yang menyalurkan itu yang mempunyai program CBP kan cadangan beras pemerintah atau pangan itu ya, CBP. Intinya sih cadangan bantuan beras ini, CBP ini yang mempunyai program itu kan Bappenas, Badan Pangan Nasional. Waktu tanggal 9 Oktober kemarin kan itu kan Bappenas kan live di YouTube untuk sosialisasi penyaluran bantuan beras 20 kg sama 4 liter. Di situ jelas diterangkan bantuan beras itu total semuanya 20 kg. Disebutkan juga, dipaparkan juga itu alokasinya untuk Oktober November. Berarti 1 bulannya itu 10 kg. Penerima manfaat berarti itu mendapatkan 2 karung beras atau 20 kg. Jelas di situ dijelaskan seperti itu. Dan ada komoditi ataupun komoditas tambahan berupa minyak goreng atau minyak sayur yang per bulannya itu tuh 2 liter. Kalau disalurkan per 2 bulan berarti totalnya 4 liter. Bappenasnya sendiri yang menjelaskan seperti itu, live langsung Bu, bisa disaksikan kembali di YouTube-nya itu tuh. Nah makanya nominal 40 kg kita boro-boro sing di 20 kg maksudnya mah. Ya mudah-mudahan aja bantuannya segera tersalurkan. Ya baik itu 20, begitu 40, yang penting bantuannya tersalurkan. Tapi kalau dari Bappenas menyebutkan 20 kg dan 4 liter. Ibu-ibu bisa saksikan di channel resminya tuh Bappenas. Waktu tanggal 9 kemarin sosialisasi langsung dari Bappenasnya yang menyelenggarakan bantuan pangan ini. Tentunya yang menyalurkan nantinya Bulog ya, biasanya melalui desa kelurahan. Ya Bu ya. Paham ya? Itu sudah cukup. Bantuan PKH BPNT tampak nanti masih lama. Kemungkinan kayaknya bulan depan. Kayaknya itu juga tahap 4-nya. Jelas Bu? Kalau jelas kita foto ya untuk laporan. Iya. Nah, cocok. Sekolah rakyat. Oke, iya, sekolah rakyat nih. Kabaran, betul. Karena ibunya mengingatkan sekolah rakyat, ini adalah program yang lagi diprioritaskan, lagi diutamakan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan, adanya sekolah rakyat. Karena di Indramayu itu sekolah rakyat terpadu, ya, yang namanya terpadu berarti ada SD, ada SMP, kedepannya ada SMA. Kan nggak tahu SMK apa SMA ya. Intinya sih SMA atau SMK.
Mudah-mudahan nantinya kalau gedungnya sudah jadi, gedungnya ada, mudah-mudahan tahun depan untuk SMA ataupun SMK. Tapi saya nggak tahu nih apakah SMA apakah SMK ya. Intinya sih jenjang pendidikan setelah SMP yaitu SMA atau SMK kayak gitu. Dikhususkan untuk masyarakat miskin masuk ke dalam desil 1 sama desil 2. Masyarakat umum tidak bisa daftar ke sekolah rakyat. Udah SMP, SD sama SMP mah udah SD sama SMP mah. Enggak, soalnya itu kan ya anak-anak kita dan bisa kalang. Jaluk tah. Ya. Dia tarik tuh. Jadi lagi kita sing dingin guleti. Kapan Jamie? Anaknya apa tingkat pendidikannya apa? SMP kelas pira? Kelas 6 Udah mancing. Iya ya tuh ya. Lagi kan kita guleti kah? Ya kok yuk tarik kok parah. Jangan udah langsung nang apa orang langsung telepon kita, lawan telepon langsung tak mene. Oh ya wis, kian mah. Sing penting bocah wis anak kemauan ya. Gelem jadi ponokaken. Ya kita anak gelem beli sentoline ning tanah, orang balik-balik, ya baliknya ya balik. Ya sebulan sepisan nih misalkan. Terus gak mau kok anak surat edaran bahwa jadwal orang tua bisa mengunjungi. Oh, bisa. Bisa. Jadi misalkan sebulan seminggu. Cuma syarat ya Bu. Ya cuma ini baik sih. Iya, data kependudukan gak awak baik sih. Iya. Udah niat. Hah? Enggak, kan sudah ada data-datanya kan, tinggal narik aja. Paling kakak mah yang nggak jauh-jauh fotokopi kakak KTP, itu kan nanti yang bisa ngurus kan sambil berjalan. Yang penting anaknya mau nih, langsung tak daftarin. Kalau misalkan dibuka lagi tahun ajaran baru, kalau misalnya ibunya pengen nanti saya pas dibuka langsung saya ke rumahnya ibu. Iya, gitu sekolah rakyat SD, SMP, SMA. Persyaratannya udah, yang penting anaknya mau masuk desil 1 sama desil 2. Udah gitu aja, langsung diproses kayak gitu ya. Enak semuanya, pendidikannya ditanggung semuanya, nggak mikirin biaya SPP, nggak usah mikirin biaya pendidikan, baju nggak usah, sangu nggak usah, boleh aja ya. Konet kuotanya kini wis itu terus penuh, sudah itu nanti di tahun ajaran yang terbarunya. Ya kemungkinan nanti kalau dibuka ya, kalau di sana kalau ada yang lulus kah, ada yang lulus berarti kan yang baru masuk. Baju 8 setel, sepatu dikasih kayak gitu, makan 3 kali sehari, anak seneke. Oke mau wis semuanya gizinya itu diperbaiki di situ tuh intinya mah nah iya. Oke itu ya sekolah rakyat ya. Jelas, paham? Ada yang ditanyakan lagi? Wih, cukup. Kalau gitu saya tutup ya, Bu. Terima kasih sudah hadir di pertemuan kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi di tanggal 16 lagi ya. Bulan depan, November ya. Sama jamnya jam segini. Jam 10. Jam sijian. Ya wis, berarti jam sijian. Ya. Oke, nanti kita ketemu jam 1-an. Sebelum bubar, kita foto dulu ya Bu ya. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.